Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Hamda dengan NIM 102197004. Saya satu kelompok dengan Muhammad Syahdan Reynaldi dengan NIM 102190060. Uh, uh, Izinkan saya untuk menuntaskan tugas besar untuk UAS Praktikum TIK 3. Di sini ada database yang dibuat dari Microsoft Access. Ini ada tabel login, ini tabel pembayaran, dan ini ada tabel untuk mahasiswa dengan nama tugas besar. Kemudian di sini ada masuk ke Visual Basic-nya. Visual Basic-nya di maaf, start form-nya dari ya baik. Di sini bisa ada tombol register untuk masukkan data. Misalkan inputan kita kasih bagi, dan passwordnya juga bagi. Nah, jika ada message box berhasil, berarti sudah masuk ke database. Bisa dicek di sini. Coba login, bagi sudah masuk. Bisa kita close. Nah, kemudian kita gunakan akun yang tadi untuk login. Nah, jika salah, nanti akan ada message box lagi, username dan password salah. Di sini kita bisa klik untuk tambah, cari, edit, dan hapus, juga print. Nah, di sini kita bisa menambahkan data, misalkan misalkan kelas 1. Bila kita jika kita pilih jurusan, bisa melalui combo box. Kemudian kita add. Nah, data berhasil disimpan. Kemudian, nah ini data yang tadi kita tambahkan. Dan kalau misalkan kita mau edit, kita bisa edit data di sini. Misalkan yang Syahdan kita ganti NIM-nya menjadi 99 belakangnya, dan kelasnya SK1, dan ke ininya jurusannya kita pindahkan ke Sispo Syahdan 99 SK1 Sispo, dan kembalikan. Kemudian ada table delete, button delete untuk kita bisa hapus datanya berdasarkan nama saja, misalkan yang Tarman, misalkan kita delete. Nah, ini sudah menghilang yang Tarman tadi. Kembali. Nah, di sini juga hilang. Terus kita mau karena di sini belum dimasukkan ya. Nah, ini dia
muncul langsung kriteria dari Syahdan, NIM, kelas, jurusan. Kemudian di sini kita masuk ke pembayaran. Nah, di sini ada relasi antar tabel, nama, NIM, nama jurusan, dan jumlah pembayaran. Misalkan kita kuliah di jurusan ini dengan pembayaran segini. Bisa kita print juga. Nah, hasilnya kan seperti ini. Oh maaf, ini format dari database-nya ya. Kemudian bisa yang ini bisa di print juga. Ya, seperti ini kurang lebih crystal report-nya. Untuk programnya, nah ini yang sebelumnya yang relasi antar tabel kita buat ini yang tugas besar dan tabel pembayaran. Nah ini, jadi di tugas besar kita harus menambahkan ID pembayaran, dan ini primary-nya ID pembayaran di tabel pembayaran. Jadi kita harus mempunyai ID pembayaran di tabel pembayaran, dan di tugas besarnya juga harus ada ID pembayaran. Jadi kita relasikan ke sini. Jadi nanti kita bisa relasi antar tabel. Untuk programnya, misalkan ini untuk loginnya seperti ini. Jadi kita select dari database dari database table login, di mana user dia ini parameternya username dan kolom password, parameternya password di sini. Dan ini pemanggilan parameter add with value username. Misalkan di kotaknya di kolomnya dia bernama aku, dan nanti akan muncul aku di dia akan cek aku di database-nya. Ini akan sesuai gitu, harus sesuai dengan apa yang dimasukkan di text box. Untuk form 2-nya seperti ini, koneksi database, logout, kemudian add yang tadi ini, search, data grid view, yang itu untuk memunculkan data DGV-nya. Ini untuk combo box yang tadi. Nah, ini crystal report. Nah, ini registrasi. Yang tadi registrasi itu kita seperti di button add ya, yang tadi yang ada di form 2, sama seperti itu. Di koneksi database, kita langsung ke insert input, langsung ke table login-nya. Nah, untuk nah di sini relasi antar tabelnya di sini koneksi database. Jadi dia select nama, NIM, nama jurusan, dan jumlah bayar dari tabel tugas besar dan tabel pembayaran, di mana tugas besar adalah tugas besar tugas besar acuannya ID pembayaran, dan tabel pembayaran juga ID pembayaran yang tadi relasi antar tabel. Jadi di kedua tabel harus ada ID pembayaran.
Nah, mungkin ini untuk ini restart report-nya. Jadi di sini ada database-nya kita buat yang dari tugas besar dan eh, apa, table pembayaran kita satukan di sini. Mungkin agak agak nge-lag ya komputernya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan apabila ada kelebihan dan kekurangannya mohon dimaklumi. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran buat kelompok kami pribadi. Terima kasih atas bimbingannya dan mohon maaf bila ada kesalahan, kata, kekurangan. Mohon dimaklumi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.